untuk ke IGD itu biasanya tetap yang utama kita periksa dulu pasien ya Teh ya, periksa dulu pasien oleh perawat. Nah udah itu kita lapor ke dokter, langsung sama dokter diperiksa, kita diarahkan langsung untuk ke pendaftaran, administrasi IGD untuk daftar. Kita tidak memaksakan untuk ibu ini ya harus dapat hari ini harus ada ya kakaknya gitu ya. Ya paling dibawa dulu tetap, tapi kita tetap selalu didaftarkan dulu karena ada seperti yang Teteh tadi bilang di handphone itu ada yang fotonya gitu ya, kakaknya ada gitu. Nah kalau pasiennya asuransi paling boleh difotokan dulu asuransinya yang ada di rumah. Kalau sudah ada beberapa jam kemudian diambil ada fisiknya gitu. BPJS juga sama seperti itu Teteh ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya sekarang ini yang namanya persyaratan untuk pendaftaran ataupun juga untuk melakukan pemeriksaan itu tidak ribet ya? Tidak, sangat simpel. Mudah. Betul. Ribet itu kalau kita tidak tahu jalurnya. Ya, betul sekali betul. Gitu, ya. Kalau kitanya udah tahu jalurnya, arahnya kita insya Allah gampang lancar. Ya. Sangat terbantu sekali apalagi dengan adanya asuransi kesehatan. Ya, betul. Baik, kita rehat dulu nih sama Dina karena ada beberapa poin informasi komersial dan juga nantinya kita akan bahas mengenai BPJS. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu oleh Medina ataupun juga sahabat Medina mengenai pembahasan BPJS ya. Untuk itu Insan Medina jangan kemana-mana, tetap di sini di 105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Masih bersama saya Rosi Purwana dan juga masih bersama Teh Resti dari Rumah Sakit Medina.
Benar kan ya Teh ya? Betul. Ya. Nah, untuk Isa Medina mungkin masyarakat ini sekarang masih bingung ya, apakah semua penyakit itu di cover oleh BPJS atau mungkin ada beberapa Itu tidak ya. Yang pertama kita harus memahami prinsip indikasi medis ya itu ya Teh ya. Yang kedua ada memanfaatkan fitur di Satu Sehat. Kita sebagai masyarakat yang udah pada canggih lah Teh ya di sini. Betul. Ada bisa dilihat di handphone, ada aplikasi Satu Sehatnya. Terus cek daftar penyakit yang tidak di cover itu yang utamanya. Oh iya bisa ya. Bisa ya langsung aja gitu. Seperti itu. Mungkin itu secara garis besarnya ya Teh ya dijelaskannya seperti itu. Paling untuk contoh nih pasien saya, contohnya ke pasien yang datang ke IGD aja ya Teh ya. Pasien datang ke IGD dengan kegawat daruratannya dari demam, demam 3 minggu sama badannya merah-merah semua. Nah itu mah otomatis kita bakal ke cover ya Teh ya di BPJS-nya dan dilihat juga indikasinya penyakitnya apa ya Teh ya. Nah itu yang pertama. Untuk yang tidak di covernya pasien seperti Teh maaf, ada pasien yang seperti sesak napas juga, yang punya riwayat asma, yang tiba-tiba itu kan lagi jualan atau apa, tiba-tiba sesak, bisa langsung juga datang ke IGD, itu pasti di cover juga ya BPJS. Banyak Teh yang di cover. Sebenarnya ini memang yang harus kita luruskan ke masyarakat ini kan, di masyarakat mah nggak di cover BPJS takutnya, padahal kalau kita tahu untuk pengecekannya di sistem ini pasti ya Teh, nggak bakalan terjadi hal yang negatif ya Teh ya di mata masyarakat ini. Untuk BPJS, BPJS ini sangat membantu sekali gitu ya Teh ya. Betul. Nah, terus kalau ada yang tidak di covernya BPJS seperti batuk pilek Teh, berobat ke IGD ya itu pasti tidak di cover ya. Ataukah sakit perut hebat, kita ada pasien yang nggak mau dirawat, pengen hanya diinfus aja, namanya pandai care itu namanya ya Teh ya gitu. Itu sebenarnya bisa di paskes pertama juga. Kalau di paskes pertama itu pasti di cover BPJS-nya. Tapi kalau untuk ke rumah sakit paskes lanjutan biasanya disesuaikan dengan pemeriksaan dokter juga gitu. Karena itu tidak termasuk kegawat darurat. Ya betul ya. Baik. Kemudian kalau untuk jalur pendaftaran nih untuk ke rumah sakit Medina ya, pada saat pertama datang kemudian mendapatkan penanganan di rumah sakit Medina seperti apa? Kalau untuk alurnya yang pertama berarti ada 2 ya Teh ya. Pasien yang datang langsung ke IGD sama pasien yang ke poli ya Teh biar jalan. Kita akan jelaskan dulu sama saya ini di bagian IGD ya Teh ya. Kalau pasien datang ke IGD, kita langsung masukkan ke triase namanya Teh. Kalau di IGD ada triase, dari triase diperiksa sama perawat, sama dokter, terus daftar ke pendaftaran. Dari pendaftaran diedukasi bahwa pasiennya ini memakai BPJS atau umum ya Teh ya, atau asuransi juga kita edukasi ke keluarga pasiennya. Dan jangan lupa yang utama Teh namanya tanda tangan bahwa kalau pasiennya umum tidak bisa berubah ke BPJS ya. Betul, kalau pasiennya BPJS tidak akan bisa berubah ke asuransi gitu. Jadi kembali
sudah selesai di administrasinya, langsung diarahkan ke perawat untuk edukasi tentang pemasangan infus yang akan dilakukan oleh perawat. Dan sudah ada instruksi dari dokter jaga di IGD tersebut gitu teh. Ya, dari sana kita langsung ini pasiennya ke triase mana nih teh? Kan ada triase kuning, hijau, kita masukkan ke kuning ya. Kalau pasiennya apa namanya kegawat daruratan pemeriksaan dokter ini harus ke merah, kita diarahkan ke merah. Dari merah kita harus pasiennya cepat-cepat masuk ke ruangan ICU. Kita edukasi lagi ke keluarganya bahwa harus ada tindakan lebih lanjut dan pemasangan alat di ruangan ICU gitu teh. Ya. Itu pun berarti berpengaruh terhadap kenapa ya pada saat ada pasien yang datang misalnya kok langsung ditangani gitu ya. Padahal misalnya ada pasien yang ke IGD itu misalnya udah nunggu dari tadi. Mungkin itu dikarenakan dari faktor kegawat daruratnya betul teteh. Jadi kalau di IGD kan ada sistemnya triase ya teh ya. Gawat dan tidak gawatnya gitu. Ada pertanyaan yang masuk Isa Medina di sini lewat Instagram Rumah Sakit Medina. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah di Rumah Sakit Medina sudah ada poli itu ya apa Temara ortopedi? Belum. Insya Allah mudah-mudahan Komingson Bismillah selalu diada gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan untuk talkshow selanjutnya nanti ngasih informasi. Mudah-mudahan ya. Untuk sementara ini saya akan menjawab pertanyaannya, tidak ada untuk bagian poli ortopedi. Mungkin ini PR buat kami ya teteh ya. Untuk Rumah Sakit Medina juga biar ada diadakan juga untuk poli ortopedi yang lebih lengkap lagi, jadi biar tidak harus kemana-mana lah, di Rumah Sakit Medina aja udah lengkap gitu. Ya. Baik, kemudian ada pertanyaan lewat WhatsApp kita Rumah Medina di 0817 6781053. Selamat siang, anak saya ingin berobat ke Rumah Sakit Medina, mempunyai keluhan di lambung. Tahu apa kerasa sakit di punggung, sementara anak minta rujukan ke klinik Medina nggak dikasih. Ini mohon arahannya katanya ya. Takut ada apa-apa di dalam badan anak saya, terima kasih. Sementara paskesnya itu di klinik Medina. Ini gimana nih penjelasannya? Banyak pasien yang seperti ini. Saya akan coba menjawab pertanyaannya. Silakan. Sangat-sangat dilematis ini. Iya, di sisi lain pasien itu suka kekeh gitu. Ini harus dibawa ke poli gitu. Tapi sebetulnya dari hasil pemeriksaan dokter kan belum tentu juga. Belum tentu, betul. Jadi untuk yang pertama mungkin Sobat Insan Medina, jadinya ini kenapa tidak dikasih rujukan dari paskes pertama? Padahal saya mau berobat ke yang lebih lanjut ya, atau ke rumah sakit. Mungkin belum ada kegawat daruratannya, masih bisa ditangani oleh paskes pertama. Iya. Paling untuk ditanyakan langsungnya kontrol rutin. Ya, kalau ke paskes pertama kan berobat nih masih ada keluhan. Pertama berobat dulu ke klinik Medina, masih ada keluhan, kita kontrol lagi gitu. Jadi kontrol lagi untuk keluhan yang masih dirasakan. Iya, masih dirasakan oleh anak ibu ini gitu.
Karena tidak menutup kemungkinan mungkin kesembuhan itu setelah 2-3 kali Betul. berobat. Betul. Begitu ya. Betul Teteh, iya. Jadi tidak langsung jrek langsung Iya, sembuh. iya. Baik, ini nanti kita akan bahas lagi mengenai fakta-fakta yang ada di rumah sakit nih. Iya. Ada yang bilang, aduh maaf, kamarnya penuh. Iya. Tadi sesungguhnya misalnya ada ketersediaan. Nah ini faktanya itu sebetulnya apa sih? Nanti akan dijelaskan sama Teh Resti sama Medina ya. Iya. Jadi pantengin terus Radio Kesehatan Medina FM dalam program acara Bincang Sehat, masih bersama saya Rosi Purwana dan juga masih bersama Teh Resti. Siap. Bumper it 3, 2, 1. Baik, 105,3 Radio Kesehatan Medina FM masih di Bincang Sehat dan Isa Medina masih bersama saya Rosi Purwana, masih bersama Teh Resti dari Rumah Sakit Medina dan kita masih dipancolaskan dari lintas Wanaraja nomor 500 Wanaraja Care. Menarik kita bahas yaitu mengenai seperti disampaikan, ibu maaf, bapak maaf, ini kamar rawatnya penuh, tapi pasien mengatakan penuh gimana? Itu ternyata banyak. Penjelasannya seperti apa nih? Ini pertanyaannya menarik banget. Karena memang banyak kejadian seperti itu nih. Iya. Jadi
di sini saya akan jelaskan ya Teh ya. Alhamdulillah kalau untuk di Rumah Sakit Medina ini untuk ruangan rawat inapnya kita kan sudah bertambah ya Teh ya, betul. menjadi 140 bed ya Betul, Teh. betul. Nah kenapa ini pertanyaannya mau masuk ke rawat inap tapi ruangan mah ada ya? Iya. Nah untuk yang pertama di sini dari pertamanya di sistem dulu di diagnosanya Teteh. Ya kalau pasiennya anak sebenarnya anak untuk ruangannya masih penuh, kita diedukasi ke keluarganya masih penuh. Tapi untuk pasien yang anaknya harus membutuhkan ruangan isolasi kayak cacar ya Teh ya, atau bahasa morbili gitu ya Teh ya, itu kan harus di ruangan isolasi ya Teh ya. Pasti itu menunggunya lumayan ya Teh ya. Betul. Nggak terlalu sampai satu langsung tindakan dibookingkan sesuai dengan WL yang ada di IGD. Terus untuk ke IPD-nya kita tetap sesuai dengan prosedurnya. Kalau pasiennya sudah beres observasi di IGD dan sudah boleh dipindahkan, kita dipindahkan juga melalui booking juga dulu Teh. Mana yang paling pertama datang kita langsung itu yang kita bookingkan ke rawat inapnya. Gitu. Kalau untuk pasiennya di IGD ada yang dari harus dioperasi ya Teh ya, ini sito ruangan khusus rawat inap bedahnya ada yang kosong, kita langsung bookingkan gitu. Terus kalau untuk yang pasiennya ini harus ke ruangan HCU, HCU-nya kita kan masih keterbatasan ya Teh ya. HCU-nya ini kita langsung konfirmasi dulu ke ruangan HCU-nya apakah ada yang kosong atau tidak gitu kan. Jadi sesuai dengan kriteria dan diagnosisnya juga Teh ya gitu. Paling gitu. Nah, seperti itu. Mungkin juga ada keluarga pasien misalnya dia iseng keliling-keliling tuh misalnya ternyata ini kosong. Padahal sesungguhnya mungkin yang dirawat itu dia perempuan, ternyata yang kosong itu untuk khusus laki-laki bisa aja gitu. ya. Bisa juga ya. Kita kan tidak jadi dibedakan itu ya untuk tidak dicampur ya. Tidak dicampur. Laki-laki satu ruangan laki-laki khusus, satu ruangan khusus perempuan gitu. Ya. Jadi anak gitu. Betul. Jadi intinya jangan mengambil kesimpulan sendiri betul. Jadi ini jangan ambil kesimpulan, udah ngambil kesimpulan sendiri terus disebarluaskan. Biasanya itu yang salah. Jadi sebelum menyebarluaskan alangkah baiknya menanyakan cari fakta dulu dan ada juga kan nomor di lorong-lorong rawat inap itu kan ada nomor PIPP, ada nomor manajer on duty, di sana sudah tertera. Boleh via WA kita konsultasi atau sedang ada manajer on duty yang keliling dijaga malam, keluarga pasiennya ada yang ini pengen cepat-cepat pindah, boleh konsultasi dengan manajer on duty di Rumah Sakit Medina ya. Pokoknya sebetulnya di sini kalau insan Medina yang pernah datang ke Rumah Sakit Medina pasti melihat di sini banyak terpampang nyata, bukan kata morgana. Betul. Nomor-nomor untuk keluhan ya. Bahkan ada scan barcode juga di situ, jadi kepuasan untuk mengisi kepuasan pelayanan di Rumah Sakit Medina. Betul. Ya, sebetulnya semuanya sudah sangat tersedia, kemudian lengkap ya di Rumah Sakit Medina ini. Kemudian termasuk juga untuk menyampaikan aspirasi. Kesannya apa ya? Tapi nggak apa-apa. Kadang sekarang ini apa-apa harus disampaikan. Betul. Jadi di setiap lorong, setiap tempat menunggu itu ada. Tinggal dihubungi saja. Seperti itu. Dengan senang hati kami pasti membantu. Baik. Yang terakhir nih Teh Resti, tiba-tiba terakhir aja. Nggak kerasa ngobrol sana sini. Baik. Yang terakhir nih Teh Resti, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan petugas rumah sakit agar tercipta pelayanan yang aman, nyaman, dan ini nih yang paling penting saling menghargai. Silakan. Paling untuk masyarakat khususnya di Wanaraja dan sekitarnya, betul. Pelayanan rumah sakit ini harus agar tercipta pelayanan yang aman, nyaman, dan saling menghargai, pelayanan yang sangat diidamkan atau
untuk masyarakat gitu ya. Jadi Mhm. masyarakat ini teh maunya berobatnya ke Rumah Sakit Medina karena Rumah Sakit Medina ini pelayanannya bagus gitu ya. Ramah, Jadi iya gitu ya. ramah gitu ya. Heeh. Insya Allah untuk masyarakat di sini Rumah Sakit Medina melayani dengan sepenuh hati, ya tidak membeda-bedakan itu pasien apapun itu, orang yang mau menengah ke atas, menengah ke bawah, kita Betul, tidak betul. membeda-bedakan, Betul, ya. betul. Terus melayani dengan standar profesional Mhm. yang tinggi, maka rumah sakit akan menjadi lebih baik dan lebih menjadi nomor satu ya di rumah Insya sakit. Allah. Iya, 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 ya. iya. Baik. Untuk pasiennya mohon kerjasama juga untuk ada keluhan atau apapun itu bisa selalu menghubungi nomor yang sudah kita siapkan di lorong-lorong yang itu ya kan ya. Betul. Ya, untuk pelayanan seperti teman-teman di lapangan, perawat, bidan, yang terutama dokter spesialis, dokter jaga, dokter umum di sini jangan selalu bersemangat dalam melayani sepenuh hati. Betul. Kita tetap kesehatan nomor satu, pelayanan nomor satu, selalu sehat untuk kita semua. Bismillah, 2026 ini Rumah Sakit Medina menjadi lebih baik dan lebih profesional, lebih lengkap lagi di bagian yang masih belum ada kayak poliorto atau apa ya teh ya. Betul Mungkin ya. gitu. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat Teh Resti Talkshow selanjutnya ini nanti menyampaikan mengenai jadwal ini untuk ortopedinya hari apa Ya. atau misalnya Bismillah, fisioterapinya ya. sekarang ada di Rumah Sakit Medina, Iya, misalnya seperti itu. atau Pokoknya poli kecantikannya ada, itu ya. aku selalu bilang ke dokter Anel, makan kecantikannya dong gitu ya. Iya. Aku mau suntik virus. Ya. Dan tentunya juga selalu menyampaikan informasi kesehatan yang sangat mumpuni dan juga bermanfaat untuk kita ya. Baik sahabat Dina yang berbahagia, dapat terasa kebersamaan kita dalam program Bincang Sehat di kesempatan siang hari ini edisi hari Selasa 20 Januari 2026 harus kita akhiri, dan saya ucapkan terima kasih buat Teh Resti membuka pencerahan terhadap para pasien juga. Ternyata pasien juga mempunyai standar yang harus diketahui nih, supaya tidak semamboy dan lain sebagainya ke rumah sakit seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali dengan tema yang lainnya yang